Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Nabina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihi ghurril mayamin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimatil karimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini, di kesempatan ini, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kepada kita sebagai pembuktian bahwa kita orang-orang yang ingin menggapai ridhonya, menginjak kaki di surganya, mendapatkan rahmatnya Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini adalah musim yang terdengar juga sebagian terkena sakit. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan segera, dan sekiranya kami merasakan hal yang demikian, maka kami mohon izin nanti untuk menutup majelis lebih awal. Tapi semoga dengan kesungguhan kita hadir, Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan, Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya, dan Allah Subhanahu wa taala ridhoi kita insyaallah jalla wa ala. Salawat dan salam semoga sampai kepada Nabi yang merupakan tauladan sejati bagaimana perjuangan yang beliau lakukan untuk membuktikan bahwa beliau adalah hamba Allah yang pantas untuk menginjak kaki di surga Allah, yang merupakan tauladan bagi setiap orang yang ingin membuktikan perjuangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surga tertinggi Allah, Al-Firdaus Al-A'la. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pembahasan kita sebelumnya, kalau masih diingat, kita membahas tentang sebab-sebab memperbaiki manusia atau kaidah memperbaiki manusia. Kita sebutkan bahwa untuk memperbaiki manusianya, kita memerlukan beberapa usaha, beberapa kaidah. Kita sebutkan kemarin, pertama yang sudah kita sebutkan adalah agar manusia itu baik, dia harus memiliki jiwa yang patuh. Dia harus memiliki jiwa yang patuh. Bagaimana cara menjadikan jiwa kita menjadi jiwa yang patuh, menjadi jiwa yang tunduk? Kemarin kita sebutkan adalah dengan dua perkara. Pertama, jiwa tersebut harus dinasehati. Harus dinasehati. Untuk menjadikan jiwa ini taat, dia harus dinasehati. Kedua, dia harus ditundukkan, dipaksa. Karena jiwa itu seperti anak yang sedang menyusui. Kalau dia tidak disapih, maka sampai umur berapapun dia akan terus menyusu. Maka jiwa ini harus dipaksa. Ini sebab pertama, jiwa tersebut haruslah jiwa yang taat, harus jiwa yang patuh. Barulah manusia akan menjadi baik. Kemudian sebab kedua kemarin kita sebutkan, untuk memperbaiki manusianya, dia harus menjadi manusia yang harmonis. Menjadi manusia yang bergaul dengan orang lain, yang menghadirkan keharmonisan untuk masyarakat sekitar. Dan bagaimana caranya untuk menjadi jiwa ini harmonis, menjadikan jiwa ini harmonis? Disinilah insyaAllah kita akan baca pada halaman 206. Bagaimana cara menjadikan jiwa kita harmonis. Perhatikan paragraf setelah bait syair. Di paragraf kedua terakhir, kata beliau, karena keharmonisan sebagaimana telah dibuktikan di atas menghimpun golongan dan menghindarkan kehinaan. Jadi kalau kita orangnya supel, orang yang suka bergaul, orang yang menghadirkan keharmonisan, maka hal ini akan menghimpun golongan-golongan yang ada di sekitar kita. Baik golongan yang suka ataupun golongan yang benci. Selama kita harmonis, mereka akan dihimpun. Dan otomatis kalau mereka sudah terhimpun di sisi kita, maka insyaAllah kehinaan dari pihak mereka akan bisa dihindari insyaAllahu jalla wa'ala. Maka
dianggap perlu untuk menyebutkan sebab-sebabnya, yaitu sebab-sebab yang menghadirkan keharmonisan. Sebab-sebab keharmonisan kata beliau ada 5. Ini beliau sebutkan secara poin dulu, baru nanti dijelaskan. Untuk mendapatkan atau menjadi jiwa yang harmonis, menjadi manusia yang harmonis, kita harus menghimpun 5 hal ini. Pertama, kita harus punya agama. Kita harus punya agama. Jadi di antara 5 ini ada yang harus, ada yang sebagai pelengkap. Ada yang kalau tidak ada ya tidak masalah, tapi sebagiannya ada memang yang harus. Pertama adalah agama. Pertama adalah agama. Kedua adalah nasab. Kedua adalah nasab. Ketiga adalah semenda. Semenda ini adalah kerabat. Adanya kerabat. Nah, musaharah, adanya kerabat dari di luar nasab. Kemudian yang keempat adalah mawaddah, cinta dan kasih. Dan yang kelima adalah kebajikan. Kalau ada, kita memiliki agama yaitu Islam, kemudian nasab kita bagus, kemudian kita punya kerabat yang mendukung, kemudian kita punya cinta dan kasih, dan juga menjadi orang yang punya kebaikan, insya Allah orang-orang akan merasa harmonis dengan kita. Kita bahas satu persatu. Kata beliau, pertama, sebab pertama yang menjadikan manusia itu memiliki sifat harmonis. Pertama adalah agama. Adalah agama. Dan ini adalah sebab yang harus ada pada diri seorang untuk menjadi jiwa yang harmonis. Agama di sini maksudnya adalah agama Islam. Adalah agama Islam. Kata beliau, sebab keharmonisan yang pertama adalah agama. Kenapa demikian? Karena dia mendorong untuk saling menolong dan mencegah untuk saling menjauh dan saling berpaling. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan, insyaallah nanti akan ada dalilnya yang dibawa oleh penulis di dalam buku beliau ini. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Islam, yaitu agama ini, Islam menyuruh untuk tolong menolong dan mencegah dari perpecahan dan permusuhan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sufyan dari Az-Zuhri dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la taqata'u. Janganlah kalian saling memutus. Saling menjauh di situ. Secara makna bahasa dia saling memutus. Janganlah kalian saling memutus hubungan. Artinya jangan saling menjauh. Wala tadabaru. Jangan saling membelakangi. Jangan saling berpaling. Wala tahasadu. Dan janganlah kalian saling hasad. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Bukan saling bersahabat. Yang benarnya adalah yang bersaudara. Wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim dia memboikot, mendiami, cuek terhadap saudaranya seiman, terhadap saudarinya seiman lebih dari 3 malam. Perhatikan di hadis ini jemaah. Beliau sebutkan tadi sebab pertama untuk menghadirkan keharmonisan dalam kehidupan manusia adalah dia harus punya agama, yaitu Islam yang menuntun dia. Yang mana dalil dari Islam mengajarkan seorang muslim, mengajarkan seorang muslimah untuk terus merapatkan hubungan dan dilarang untuk menimbulkan perbedaan, permusuhan dan kebencian. Di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. Kemudian Nabi sebutkan saking buruknya saling menjauh, saking buruknya saling berpaling, dan saking bahayanya saling hasad ini, di ujung Nabi sebutkan, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim, termasuk muslimah, dia mendiami, memboikot, cuek terhadap saudaranya, terhadap saudarinya seiman lebih dari 3 hari, kasih catatan, dalam urusan dunia. Tidak boleh. Kalau ada pertikaian dalam urusan dunia, yang ini akhirnya marah terhadap yang satu, maka itu maksimalnya 3 hari, 3 malam. Atau sebagian mengatakan 3 malam berdasarkan nas hadis. Kalau lebih dari itu, misalnya 3 hari 3 malam lebih 1 menit,
maka dia sudah berdosa. Lebih 1 jam semakin besar dosanya. Sampai akhirnya kalau dia mendiamkan saudarinya ini 1 tahun, maka kata Nabi SAW, seperti dosa membunuh dengan sengaja. Maka ini umat al-Islam, ma'asyiral karimat, yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Bahaya untuk saling memutuskan hubungan. Dunia, yang kita tahu Nabi dalam banyak hadisnya, Allah Jalla fi'ula dalam banyak ayatnya menghinakan dunia. Akankah demi sesuatu yang hina kemudian hubungan tersebut diputuskan? Persaudaraan tersebut kemudian dicueki. Dan ini adalah hal yang tidak pantas. Siapa yang melakukan perbuatan yang hina, maka dia akan mendapatkan hasil yang hina. Sebagaimana dia menanam, demikian pula dia akan memanennya. Kata penulis, meskipun agama memerintahkan mereka untuk bersatu, hadis ini memberikan peringatan dari mengingat tradisi jahiliyah dan amarah kesesatan. Kita tahu Islam ini menyuruh untuk bersatu. Kita ngerti agama kita ini agama yang paling perfect, agama yang paling sempurna untuk semua urusan akhirat dan urusan dunia. Kita tahu bahwa agama kita ini melarang, tetapi di sini Nabi ingin menegaskan lagi bahwa kadang larangan untuk saling memutus hubungan itu dicuekin. Kadang larangan bermusuhan dan hasad itu diabaikan. Kenapa? Karena masih ada keyakinan jahiliyah, egoisme untuk kepentingan sendiri yang itu adalah arahnya kepada kesesatan. Kata beliau, lihat di sini. Kata beliau, Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus pada bangsa Arab yang sangat jauh dan sangat menjauh dan saling bermusuhan. Ini orang Arab dahulu identik dengan perang. Saling memutuskan hubungan, saling menumpahkan darah, saling bermusuhan. Kata penulis, paling banyak berselisih. Paling keterlaluan, bahkan anak-anak dari satu ayah yang sama saling bercerai-berai menjadi beberapa kelompok. Ayahnya sama, orang tuanya sama. Tapi karena mereka punya tradisi jahiliyah, kesesatan yang dibungkus dengan amarah, fanatisme, dari satu ayah mereka menjadi geng demi geng, kelompok demi kelompok. Akibatnya apa? Sehingga menimbulkan pemihakan dan perpecahan. Yang ini ngajak kepada kelompoknya, yang itu ngajak kepada gengnya. Orang Ansor juga misalnya, Nabi diutus di Mekah, kemudian hijrah di Yathrib atau Madinah. Kata beliau, orang Ansor adalah orang yang paling menjauh dan paling bermusuhan. Jadi orang Ansor itu ada dua suku besar, disebutkan di sini, Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj berselisih dan bercerai-berai melebihi kelompok lain. Mereka tinggal di satu tempat, Madinah, yang sebelumnya namanya Yathrib. Tapi mereka ini jauh lebih saling memusuhi daripada orang-orang yang berada di Mekah. Sebelum mereka masuk Islam tentunya. Setelah mereka masuk Islam, karena indahnya Islam ini, karena santunnya nabinya, karena luar biasa hidayahnya, setelah masuk Islam, amarah mereka melenyap, permusuhan mereka terputus, mereka menjadi saudara yang saling bersatu, menjadi penolong yang saling membantu, sebab keharmonisan agama. Jadi mimpi kalau orang ingin memperbaiki masyarakat tapi jauh dari agama, mimpi. Salah besar, nol besar. Kalau orang ingin menenteramkan rumah tangganya, mengharmoniskan yayasannya, menjadikan selesa sekolahnya, tapi dia jauh dari bimbingan agama, maka ini salah besar. Sejarah telah membuktikan, cerita orang-orang terdahulu telah menjadi saksi bahwa sebesar apapun permusuhan akan bisa diharmoniskan dengan agama. Dan sekecil apapun sebuah permusuhan tidak akan bisa disatukan dengan logika dan aturan-aturan manusia. Makanya nikmat persatuan ini, kita baru saja melalui hari kemerdekaan. Maka Allah Subhanahu wa taala seakan-akan sebagaimana ayat yang 103 dari surat Ali Imran yang ada di buku, mengingatkan orang-orang Ansor, dan itu juga mengingatkan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum
fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Apa nikmat Allah tersebut? Iz kuntum a'daan. Yang dulu kalian saling bermusuhan. Dulu kalian saling benci. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala satukan hati kalian. Sehingga dengan itu fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan nikmat Islam ini kalian menjadi bersaudara. Maka ma'asyiral kalimat, hubungan yang paling mudah hancur itu adalah salah satunya menurut sebagian penelitian adalah hubungan antara wanita dengan wanita. Karena terbawa oleh logika dan rasa atau perasaan. Maka ingat bahwa persatuan adalah nikmat. Lawan dari nikmat berarti azab. Lawan dari nikmat azab. Kalau persatuan adalah nikmat berarti permusuhan adalah azab. Tidak ada orang yang berlogika, tidak ada orang yang dia waras yang mengedepankan azab daripada nikmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata penulis, maksud dari ayat tersebut adalah pada masa jahiliyah kalian bermusuhan. Lalu dia mengharmoniskan hati kalian. Sebabnya apa? Islam. Agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wa atamut taslim. Allah juga berfirman di dalam surah Maryam ayat ke-96, Allah mengatakan, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Ini salah satu cara mendapatkan cinta dan kasih. Innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lakumur rahmanu wudda. Sungguh orang yang beriman. Nih, agar kita punya sifat cinta dan kasih, pertama harus punya iman kepada Allah. Iman kepada rukun-rukun iman. Kemudian yang kedua adalah beramal saleh. Dengan iman dan amal saleh, apa? Maka Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan kasih sayang di dalam hati mereka. Nah, sekali lagi, kalau kita adalah orang-orang yang hidup dalam kerinduan dengan kemaksiatan, doyan dengan dosa, maka tidak akan ada rumah tangga itu rumah tangga yang penuh cinta dan kasih. Lingkungan yang kita tinggal di dalamnya tersebut, tidak ada lingkungan yang penuh dengan keharmonisan, karena dia jauh dari iman, jauh dari amal saleh. Makanya, lihat dulu para sahabiyat, sahabat-sahabat wanita Nabi. Ketika terjadi masalah dalam hidup mereka, pertama kali mereka kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kembalikan pada petunjuk agama. Sahabat Nabi yang lain juga, para sahabat lelaki pun sama. Mereka mengembalikan problem hidup mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Penulis melanjutkan, ucapan wudda, kasih sayang dalam ayat ini maksudnya adalah cinta, yaitu sesuai keharmonisan berdasarkan agama. Permusuhan dalam agama bisa terjadi, tapi mereka lebih mengedepankan cinta. Akibat apa? Akibat mereka beramal soleh. Kata beliau di sini tadi, permusuhan dalam agama bisa terjadi. Apa sebabnya? Sebab agama. Seorang bisa memutus orang lain di atas kasih sayang. Ketika terjadi perbedaan, seorang bisa memutuskan hubungan dia dengan agama orang yang beragama yang lain. Misalnya dia Muslim, ayahnya non-Muslim, bisa. Tapi pemutusan hubungan ini, apakah memutuskan kebaikan? Saya tanya ini kepada ibu-ibu. Kalau ada seorang Muslim, kemudian ada keluarganya, ibunya kah, bapaknya kah, adiknya kah, yang belum masuk Islam, ini secara agama putus tidak? Putus. Tapi secara kebaikan Islam mengajarkan putus atau tidak? Tidak. Inilah harmonisnya agama kita umat al-Islam. Walaupun tidak saling mencintai karena Allah, tapi kebaikan tetap diajarkan oleh Islam. Abu Ubaidah Amir Ibnul Jarrah, orang yang paling amanah pada umat ini. Kata penulis, orang yang memiliki kedudukan tinggi dalam keutamaan dan pengaruh yang terkenal dalam Islam. Dia rela membunuh ayahnya pada perang Badar dan membawa kepala ayahnya kepada Rasulullah karena taat kepada Allah dan Rasulullah. Kenapa dia rela? Karena memang
kesyirikan yang dianut oleh ayahnya menimbulkan perpecah belahan. Kalau kesyirikan ini tersebar, hancur dunia. Maka akhirnya ada syariat jihad tersebut. Jadi jihad bukanlah syariat yang sadis, bukan syariat yang kejam. Justru kalau tidak ada syariat akan tersebar justru kalau tidak ada jihad akan tersebar kesyirikan, kekufuran, dan hancurlah dunia ini umat Islam. Kata beliau, kasih tidak memalingkannya. Kasihnya kepada ayahnya tidak memalingkannya dari agama. Dan sayang tidak menghalanginya dari berjihad melawan ayahnya. Padahal dia adalah termasuk anak yang paling berbakti kepadanya, Abu Ubaidah Amir Ibnul Jarrah. Agama mengalahkan nasab. Ingat, poin pertamanya agama. Agama mengalahkan segalanya termasuk nasab. Karena mentaati Allah berada di atas mentaati ayah. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk jika itu maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Pada peristiwa ini Allah menurunkan ayat. Allah sebutkan dalam surah Al-Mujadalah atau Mujadilah. Pada ayat yang ke-22 Allah mengatakan, La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Engkau wahai Rasulullah tidak akan mendapatkan suatu kaum yang benar imannya kepada Allah dan hari akhir, tapi saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul. Kalau dia benar cinta kepada Allah, iman kepada Allah dan hari akhir, tidak akan dia berkasih sayang dengan orang yang memerangi Allah dan Rasul. Sekalipun orang itu ayahnya, sekalipun orang itu anaknya, sekalipun orang itu saudaranya atau keluarganya, dia tetap lebih mengedepankan cinta berdasarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menjadi tolak ukur kita. Terkadang kita lemah ketika dihadapi dengan keluarga, harus memilih agama dengan keluarga. Kadang kita lebih mengorbankan agama daripada keluarga. Padahal Allah melihat kita. Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar ucapan kita dan tidak ada yang luput dari ilmu Allah Jalla fi'ula. Maka ketika seorang hamba, muslimkah dia muslimah, lebih mengedepankan keluarga daripada agama Allah, maka ujian demi ujian akan bertubi-tubi. Kesengsaraan dan penderitaan akan terus berganti. Karena kebahagiaan ada di tangan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Terkadang para pemeluk agama berselisih sehingga menimbulkan beberapa mazhab dan pendapat-pendapat yang berbeda. Orang-orang yang berselisih itu menimbulkan permusuhan dan perpecahan agama. Sebagaimana terjadi perselisihan antara pemeluk agama. Kadang Islam itu berpecah belah. Sebagaimana adanya perbedaan agama di muka bumi. Sebagaimana terjadi perselisihan antar pemeluk agama, kata beliau. Alasannya apa? Karena agama dan persetujuan terhadap satu kesepakatan sebagai sebab keharmonisan yang paling kuat. Jadi sebab perselisihan itu karena kita tidak memilih berdasarkan dalil. Kalau kembali pada dalil, akan minim perselisihan tersebut. Sebagai sebab keharmonisan yang paling kuat, yaitu selama ada dalil, itulah patokan cinta, patokan bahagia, patokan harmonis. Maka perselisihannya bisa menjadi sebab perpecahan yang paling kuat. Kalau mazhab-mazhab tadi hanya mementingkan pendapat mazhabnya. Jika para pemeluk agama yang berbeda dan mazhab yang berlainan sepadan, dan salah satu kelompok tidak lebih berkuasa dan tidak lebih banyak jumlahnya, maka permusuhan di antara mereka bisa lebih kuat dan amarah bisa lebih besar. Karena apa? Karena permusuhan yang disebabkan oleh perselisihan disertai oleh saling dengki di antara orang-orang yang sepadan dan persaingan orang-orang yang serupa. Jadi memang Islam harus lebih dominan. Kalau Islam tidak dominan, maka permusuhan akan lebih besar. Ini sebab pertama untuk menghadirkan keharmonisan, yaitu agama alias Islam.
Sebab kedua, untuk menjadi orang yang harmonis di tengah masyarakat, butuh yang namanya nasab. Butuh nasab keturunan. Artinya orang yang mulia. Sebab keharmonisan yang kedua adalah nasab, kata beliau. Sebab keharmonisan yang kedua adalah nasab. Simpati antar keluarga dan gairah kekerabatan bisa mendorong untuk saling menolong dan harmonis. Kalau dia punya hubungan yang kuat dengan keluarganya, mereka bisa saling tolong menolong serta mencegah saling melemahkan dan perpecahan. Ya, mencegah kelemahan dan perpecahan. Dalam sebuah hadis, tapi hadisnya kita tidak tahu asal usulnya, di sini disebutkan jika keluarga saling membutuhkan, maka mereka saling simpati. Wallahu a'lam bishawab, kita belum dapat sanadnya, tapi yang jelas adalah keluarga bisa membantu keharmonisan. Oleh karena itu, kita kembali ke orang Arab. Orang Arab sangat menjaga nasabnya karena mereka sangat paham nasab ini punya peran untuk keharmonisan, untuk persatuan dan sebagainya. Orang Arab menjaga nasabnya karena mereka menghindari pemerintah yang memaksa dan menyakiti agar nasab mereka bisa saling menolong dan menghadapi musuh dan saling membantu untuk menghadapi orang-orang yang menyulitkan dan menentang. Minimal, kalaupun ada orang yang zalim kepada kita, pemerintah tidak membantu, maka keluarga yang menolong. Bahkan keharmonisan nasab sampai pada tahap saling menolong menghadapi kekuatan yang kokoh. Seringkali menghadapi kekuatan yang sangat besar itu dihadapi hanya dengan kelompok keluarga. Ini pentingnya nasab. Serta menguasai sebagaimana penguasa yang melampaui batas. Kadang dia lihat kalau penguasa itu zalim, dia lihat keluarga orang ini bersatu, itu menjadi dia ciut dan berpikir kembali untuk semena-mena. Contoh pentingnya nasab itu terlihat pada kisah para nabi. Di antaranya Nabi Lut di sini. Kata beliau, Nabi Lut mencari alasan untuk dirinya ketika dia tidak memiliki keluarga yang menolongnya. Jadi Nabi Lut sendirian, keluarganya nggak mau support. Ini menandakan nasabnya tidak mau mendukungnya. Lalu dia berkata kepada orang yang diutus kepada mereka, yaitu kepada kaumnya, "Lau anna li bikum quwwah au awi ila ruknin syadid." Sekiranya aku punya kekuatan untuk menolak gangguan kalian, atau aku berlindung kepada keluarga, tentu aku lakukan. Maksud dari ucapan ini adalah, andaikan aku punya keluarga yang mendukung, pasti aku akan minta tolong pada keluarga. Ini pentingnya jemaah. Karena kita kalau merasa sendiri, tidak ada yang mendukung, lemah. Apalagi yang justru melawan kita adalah keluarga. Sakit. Sakitnya itu di sana dan di sini. Karena apa? Ini orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat. Kalau ternyata keluarga sendiri tidak simpati, kemana kaki harus melangkah, kemana hati harus berharap. Nah ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksudnya adalah selain agama tadi, selain Allah, kita butuh keluarga. Lihat Nabi Lut disemena-menakan oleh kaumnya karena keluarganya sendiri tidak ada yang mensupport dirinya. Abu Salamah meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Kata beliau, Rasulullah bersabda, semoga Allah merahmati Lut. Dia benar-benar berlindung kepada pendukung yang kuat, yaitu Allah. Maksudnya tadi Nabi Lut mengatakan, saya tidak punya keluarga yang bisa membela. Berarti siapa pembelanya satu-satunya? Allah. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rahimallahu Lutan. Semoga Allah merahmati Lut. Laqad kana ya'wi ila ruknin syadid. Dia telah berlindung kepada pihak pendukung yang paling kuat, yaitu Allah Azza wa Jal. Ya, sementara Nabi SAW masih punya keluarga. Saat itu masih punya Khadijah. Kali itu masih punya paman beliau. Dan itu mulai terasa semakin pedih ketika keluarganya wafat. Ini menandakan pentingnya nasab ini jamaah, pentingnya keluarga. Dan ini juga pelajaran bagi kita yang sudah belajar bahwa pertahankan keluarga jauh lebih serius daripada kita belum belajar dulu. Karena mereka punya efek yang baik dalam kehidupan. Kejahilan yang ada pada diri mereka, ilmu yang sudah ada pada diri kita,
Jangan sampai ilmu ini menjadikan kita lebih tinggi secara gaya daripada mereka. Kita harusnya lebih santun dengan ilmu. Bagaikan hujan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bukan banjir yang menghadirkan petaka. Penting untuk menjaga keharmonisan dengan keluarga. Oke, mereka belum berusaha memaklumi apa yang kita pelajari. Tapi bukankah mereka tidak memaklumi itu karena kejahilan? Al-mar'u a'da'u ma jahilahu. Al-mar'u aduun ma jahilahu. Kata orang Arab, seorang itu memusuhi sesuatu yang dia tidak tahu. Kita sudah berusaha untuk semakin dekat dengan agama Allah Azza wa Jalla, semakin akrab dengan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi terkadang keluarga tidak mendukung. Alasannya apa? Karena mereka tidak mengerti. Bukankah kita kalau tidak mengerti maunya dimaklumi? Maka orang yang jahil harusnya dipahami dan dimaklumi, bukan disesati dan dimarahi. Maka penting untuk menjaga keharmonisan keluarga. Kemudian Rasulullah bersabda, disebutkan di sini, Allah tidak mengutus seorang nabi setelahnya kecuali berada dalam kemakmuran dari kaumnya. Arti kaumnya adalah kaum yang penuh dengan sifat-sifat kemakmuran. Wahab berkata bahwa para rasul menjawab Nabi Lut. Tadi Lut bilang apa? Saya enggak punya keluarga. Apa kata Wahab bin Munabbi? Dia mengatakan para rasul menjawab Nabi Lut, sesungguhnya engkau, wahai Lut, pendukungmu benar-benar kuat. Kenapa? Dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada pendukung. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kemudian penulis sebutkan, diriwayatkan ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau diriwayatkan Rasulullah tidak membiarkan seorang mufrad sebelum menggabungkannya ke dalam kabilah yang menjadi tempat kembalinya. Maksudnya adalah Rasulullah tidak akan menggabungkan seorang yang tidak punya apa-apa sebelum dia kembalikan kepada kabilah yang di situ dia bisa minta pertolongan dan sebagainya. Ar-Rayash berkata, mufrad adalah orang yang tidak punya kabilah asal. Artinya Nabi ketika hijrah ke Madinah membawa para sahabat. Sebagian di antara mereka ada orang-orang yang atau di Madinah menemui beberapa sahabat. Di antaranya adalah Salman Al-Farisi, nggak ada kerabatnya. Tetapi Rasulullah SAW pertemukan dengan orang-orang yang bisa menolongnya. Menandakan jamaah, persaudaraan, persatuan, adanya kenalan, adanya relasi, dan adanya sahabat. Ini penting untuk mendatangkan kemaslahatan dan membantu istiqomah. Istiqomah itu berat. Lebih berat daripada rindu. Istiqomah itu berat. Saking beratnya istiqomah, Nabi SAW menyebutkan ada apa? Al-qabidu ala dinihi kal-qabidu ala al-jamar. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti menggenggam bara api. Kalau pegangnya ece-ece, apa tuh? Pegang lepas, makin sakit. Bagaimana caranya? Pegang sekuat-kuatnya, genggam sekeras-kerasnya agar bara itu mati. Walaupun tangan kita sakit terbakar, karena setelah itu akan mati rasa. Nah, ini penting jamaah. Tapi tetap lagi bahwa sendiri itu berat. Sendiri itu berat. Maka di sini kata beliau, semua itu adalah anjuran beliau untuk harmonis dan menghindari perpecahan. Oleh karena itu beliau bersabda, hadisnya adalah hadis yang dhaif. Barang siapa yang memperbanyak golongan suatu kaum, maka dia adalah bagian dari mereka. Hadisnya dhaif. Nasab, kata beliau, memiliki kedudukan sedemikian rupa terhadap keharmonisan. Hubungan keluarga itu membantu kita harmonis, membantu tumbuhnya cinta dan kasih dan peduli. Ya. Terkadang timbul beberapa penghalang yang mencegah keharmonisan nasab dan menimbulkan perpecahan yang membinasakan. Karena kita punya nasab, punya keturunan, punya keluarga, tapi tiba-tiba bermasalah. Ini ada sebab-sebabnya. Oleh karena itu, kami harus menjelaskan kondisi nasab dan sebab-sebab yang menghalangi harmonisnya nasab.
Kata beliau, ada 3 bagian. Ada 3 bagian. Yaitu nasab itu ada 3 bagian. Ada 3 jenis nasab itu. Pertama, ini kalau kita lihat dari keluarga terdekat demi terdekat ya. Pertama adalah kismun walidun, yaitu orang tua. Ini nasab pertama adalah orang tua. Nasab kedua adalah kismun mauludun, yaitu anak. Dan nasab yang ketiga adalah munasibun, yaitu kerabat. Jadi ada keluarga, ada anak, ada kerabat. Berarti ke atas, ke bawah, dan samping. Nah, kata beliau, setiap bagian mempunyai kedudukan berbakti dan hubungan, serta penghalang yang bisa datang dan mendorong untuk durhaka dan menjauh. Masing-masing tingkatan ini ada sebab yang bisa mendorong kita untuk berbakti pada anak, pada ayah, pada ibu, pada kerabat. Ada juga sebab yang merusak hubungan ini. Yang dimaksud orang tua adalah ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya. Ya, yang dimaksud ayah adalah, yang dimaksud orang tua adalah ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas. Mereka selain kesehatan ditandai dengan 2 perilaku, yaitu pertama, perilaku yang melekat secara alami, kedua, perilaku yang diperoleh secara usaha. Maksudnya gini, kadang kebaktian kita pada mereka itu karena kita sadar mereka orang tua, alami. Tapi kadang kebaktian itu didorong oleh kita udah belajar, kita mentadaburi, kita berusaha merenung, ternyata orang tua ini sangat pantas untuk dibuat bakti kepadanya. Maka ini adalah diperoleh dengan usaha. Kata beliau, perilaku yang melekat secara alami adalah kewaspadaan dan kasih sayang. Secara naluri, anak sayang kepada orang tuanya. Perilaku ini tidak bisa lepas dari orang tua, karena orang tua pun punya hal yang sama kepada anaknya. Bagaimanapun kondisinya, dia tetap akan menjadi orang tua yang semarah apapun dia akan apa? Akan sayang. Jadi jangan pernah seorang anak mengira orang tuanya tidak punya kasih sayang kepada dirinya. Karena dia minimal punya sifat fitrahnya. Punya sifat fitrahnya. Kemudian diriwayatkan dari Nabi SAW, hadisnya dhaif, anak adalah kepelitan, kebodohan, kepengecutan, diriwayatkan dari Nabi hadisnya dhaif, yaitu segala sesuatu memiliki buah, buah hati adalah anak. Ini hadisnya lemah. Hadisnya adalah lemah. Kemudian juga diriwayatkan dari Nabi SAW, ini saya tidak tahu riwayatnya, disebutkan adalah bahwa anak adalah kepelitan, kadang benar, demi anak orang justru pelit. Kebodohan, kadang juga, kadang ikuti anaknya jadi dia tidak berpikir. Kadang pengecut juga, iya. Kadang anak juga sebab kesedihan. Ini menandakan apa jemaah? Besarnya pengaruh nasab, besarnya pengaruh keluarga. Beliau memberitahu, kewaspadaan melahirkan sifat tersebut dan menimbulkan perilaku tersebut. Ini anak atau orang tua ke anak itu memiliki sifat yang kadang membuat dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Ini sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa jangan remehkan hubungan keluarga. Kita ambil sedikit lagi. Ada sekelompok orang yang enggan memiliki anak karena dia benci terhadap kondisi ini. Yaitu apa? Dia nggak mau terlihat bodoh. Sebagian orang sekarang apa? Nggak mau terlihat tua. Katanya kalau melahirkan menjadi tua. Subhanallah. Durhakanya anak ini. Ada sekelompok orang yang enggan memiliki anak karena dia benci terhadap kondisi ini yang tidak bisa dia kendalikan dari dirinya. Dia tidak mau terlihat pengecut, dia tidak mau bersedih, karena kalau ada sedih, kalau ada anak, nanti anak yang sakit dia sedih. Ada orang nggak mau punya anak akhirnya. Karena ia melekat secara alami dan pasti terjadi. Setegar apapun dia, pasti akan sedih. Ada yang bertanya kepada Yahya bin Zakaria, Nabiullah Yahya bin Zakaria. Ada yang mengatakan kepada beliau, kenapa engkau enggan memiliki anak? Wallahu a'lam bishawab. Riwayat ini adalah riwayat Israiliyat. Kita nggak bisa pastikan benar, juga kita tidak bisa pastikan salah.
kenapa engkau tidak memiliki anak, enggan memiliki anak? Dia menjawab, buat apa untukku? Jika dia hidup, dia menyusahkanku. Jika dia meninggal, dia mengancamku. Tapi yang jelas syariat kita menganjurkan punya banyak anak. Sekali lagi ini kisah Israiliyat yang ada dalam kitab-kitab orang Yahudi. Kemudian ada seorang berkata kepada Nabi Isa bin Maryam. Seorang berkata kepada Nabi Isa bin Maryam, yaitu menikahlah, karena Nabi Isa belum sempat menikah. Dia menjawab, berlomba untuk memperbanyak hanya baik di negeri kekal. Maksudnya kalau mau banyak-banyakan, memperbanyak amal di akhirat lah yang bagus. Maka sekali lagi tidak, karena menikah adalah syariat para nabi dan rasul. Adapun kalau nabi dan rasul belum menikah, itu karena hikmah dari Allah Azza wa Jal. Jadi kita ingin sebutkan bahwasanya sejauh ini cinta orang tua kepada anak itu naluri. Ada dua tadi, ada naluri, kedua ada apa? Yang diusahakan. Tadi ada orang-orang yang tidak mau punya anak, kenapa? Dia khawatir, dia terbawa sedih, terbawa sifat bodoh karena terlalu mencintai anak. Nah itu karena dia punya sifat naluri. Yang kedua, perilaku yang diperoleh dari usaha adalah cinta yang tumbuh bersama aliran waktu dan berubah sesuai perubahan kondisi. Tadi ada cinta orang tua kepada anak, cinta yang fitrah, dibawa secara batin. Yang kedua adalah cinta yang bisa dia usahakan. Cinta yang bertumbuh karena melihat sesuatu. Cinta yang berkembang karena ada hal yang memotivasi. Sesuai dengan perbedaan kondisi. Sesuai dengan perbedaan kondisi. Diriwayatkan, tapi hadisnya tidak ada asal-usulnya atau kita tidak tahu asalnya. Diriwayatkan Nabi bersabda, anak adalah tangkai. Maksudnya cinta terhadap anak melekat dengan tangkai atau niat hati. Jika orang tua berpaling dari mencintai anaknya, maka hal itu bukan karena kebencian orang tua, tetapi karena pengisi waktu luang yang berasal dari kedurhakaan dan kelalaian anak. Tadi kita sebutkan, orang tua punya sifat naluri mencintai anak. Tapi kalau ada orang tua yang tiba-tiba benci kepada anak, itu karena sebab yang baru datang, yaitu apa? Anaknya durhaka. Atau kalau ada orang tua yang tadi cinta kepada anak, semakin cinta, sebabnya apa? Naluri apa karena faktor luar? Faktor luar, yaitu anaknya semakin berbakti. Jadi cinta naluri bisa bertambah, itu karena faktor luar yang dilakukan oleh anak kepada orang tuanya, atau cinta naluri fitrah ini menjadi berkurang, menjadi marah kepada anaknya karena apa? Karena anaknya durhaka kepada dirinya. Kemudian kewaspadaan dan sayang orang tua tetap tidak bergeser dan tidak pindah. Dia tetap punya akar yang mencintai anaknya, punya pondasi yang sayang kepada anaknya. Muhammad bin Ali berkata, Allah meridhoi para ayah karena anak-anaknya, maka waspadailah petaka mereka. Dan dia tidak menasihati mereka. Allah tidak meridhoi anak-anak karena para ayah, sehingga dia menasihati mereka. Seburuk-buruk anak adalah anak yang kelalaiannya melahirkan kedurhakaan. Seburuk-buruk ayah adalah ayah yang kebaikannya melampaui batas. Perhatikan di sini. Hal ini harus dijelaskan. Perhatikan paragraf yang terakhir. Seburuk-buruk anak adalah anak yang kelalaiannya melahirkan durhaka. Dia sebagai anak, tapi dia sebagai manusia pasti punya salah. Tapi kesalahan ini kadang bisa segera dia perbaiki dengan sikap yang baik. Tapi kalau kesalahan-kesalahan ini menumpuk, berefek pada menyakiti hati orang tuanya alias durhaka, maka dia menjadi anak yang buruk. Ada anak yang buruk, ada orang tua yang buruk. Apa itu orang tua yang buruk? Kata beliau, seburuk-buruk ayah adalah, atau seburuk-buruk ibu adalah yang kebaikannya melampaui batas. Maksudnya apa? Asal anaknya mau dituruti. Padahal tidak punya maslahat. Anaknya mau apa dituruti, padahal tidak punya maslahat. Maka ini berarti orang tua yang buruk. Nah, kita habiskan halaman ini. Ibu lebih banyak sayangnya dan lebih melimpah cintanya karena mereka melahirkan langsung.
memperhatikan perkembangan pendidikannya, dan lebih lembut hatinya, dan lebih lunak jiwanya sebagai seorang wanita. Oleh karena itu, sayang terhadap ibu wajibnya lebih melimpah sebagai balasan terhadap perbuatan ibu dan mencukupi haknya. Karena itu dia 3 tingkat di atas ayah dari satu sisi. Meskipun Allah menyepadankannya untuk berbakti kepada orang tua dan sama-sama menasehati. Artinya adalah walaupun dia berbakti kepada ibunya, kepada ayahnya, dan kepada ibunya lebih daripada ayahnya, tapi bukan berarti kalau orang tuanya salah dia tidak nasihati. Karena termasuk durhaka adalah tidak menasihati orang tua yang bersalah. Dan ini berat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, orang tua harus kita berbuat bakti dan ihsan kepadanya. Allah mengatakan dalam Ankabut, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, ayat 8. Dan kami nasihatkan, atau lebih tepatnya kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Kepada kedua orang tuanya. Ini ya, ingat kita sebutkan tadi, sebab kedua yang mendatangkan keharmonisan adalah apa? Nasab. Dan nasab ini ada 3, yaitu orang tua, kemudian anak, kemudian kerabat. Nah, hubungan atau nasab orang tua ke anak ini, cinta orang tua ke anak ini ada 2 faktornya. Faktor apa itu? Fitrah, nurani. Yang kedua adalah faktor dari luar. Bisa jadi faktor luar ini memperkuat cinta kepada anak ini, atau bisa jadi merusak dan menjadi orang tua benci walaupun masih ada akar cintanya. Maksud dari penjelasan hingga hari ini untuk sementara adalah bahwa sebenarnya sebaik-baik nasab adalah orang tua. Karena dia punya cinta apa tadi? Nurani. Wallahu a'lam bishawab. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.